Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan lagi-lagi mari kita belajar mengenai masalah kesehatan. Dari mulai masalah sampai solusinya ada di sini pemirsa ya. Nah, kalau misalnya Anda dapat hal yang baik dari narasumber kami, ayo ikuti langkahnya ya. Kita tiru. Tapi kalau ada hal yang tidak baik dari narasumber kami, jadikan pelajaran. Jangan mau seperti dia, belajar dari kesalahan orang lain. Kalau misalnya Anda ingin berbagi langsung kepada kami ya soal masalah kesehatan Anda, boleh silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami undang Anda langsung datang ke Studio Go Healthy. Di episode kali ini ada dua abang-abang ganteng, tapi ini praktisi kesehatan yang menjelaskannya sangat mudah untuk dipahami. Ya, yang pertama Bang Faidon Numantaruan. Bang Faidon, apa kabar? Nah, sehat luar biasa. Dan hari ini kita berbagi informasi supaya pemirsa di rumah bisa memelihara kesehatan, supaya mereka sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, dan Oh yeah. Mas Nurman, apa kabar? Baik Kang Ronald, saya di sini bahagia banget sama Bang Faidon di sini mau membagikan tips cara tepat hidup sehat di program Go Healthy. Yang bersama kami di sini seorang narasumber. Mungkin kalau Anda pemirsa setia Go Healthy pernah ingat ini mukanya, kayaknya pernah datang. Oh memang betul. Ini adalah kehadiran beliau yang kedua di Go Healthy. Ada Pak Barli. Pak Barli, apa kabar? alhamdulillah sehat-sehat. Ini kalau tidak salah sekitar 4 bulan yang lalu ya ketemu Betul. sama saya di sini ya. Betul. Apa yang beliau lakukan kita akan belajar sama-sama dari Pak Barli. Tapi sebelumnya saya ada dua pernyataan yang saya ingin Pak Barli jawab. Jawabannya benar atau salah, alasannya terserah Pak Barli mau yang mana. Pernyataan yang pertama, stroke di otak kiri ya lebih berbahaya daripada stroke yang terjadi kepada otak kanan. Salah. Salah. Kenapa Pak Barli? Ya, saya rasa mungkin lebih fatal yang otak sebelah kanan mungkin ya. Kenapa? Karena otak sebelah kiri kanan itu masalah untuk keseimbangan dan memori. Ini tidak ada kaitannya sama sekali mau kiri mau kanan. Sama bahayanya. Sama bahayanya Sama bahaya. dia. Tapi mungkin gini, kalau pada beberapa orang kalau dia ini kan cenderung misalkan ya lebih cenderung suka menggunakan tangan kanan atau lebih dominan ke tangan kanan. Ketika terjadi dampak stroke pada yang di sebelah kanannya, biasanya dia akan terasa lebih berat. Padahal sebenarnya sama saja. Jadi jawabannya tetap salah ya. Mau dia kanan atau kiri ini tetap sama bahayanya. Jadi pemirsa, untuk jawaban stroke di otak kiri lebih berbahaya daripada stroke di otak kanan, jawabannya adalah salah karena sama-sama berbahaya. Pernyataan yang kedua, siap Pak Barli? Ya. Sering kesemutan setelah bangun tidur adalah gejala stroke. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Mengalami sendiri? Saya mengalami sendiri. Wah. Kalimatnya kan sering kesemutan, sementara yang dialami Pak Barli kan pada saat itu kan, pada saat terkena stroke, Anda mengalami kesemutan. Jadi bahwa kesemutan itu bisa jadi merupakan salah satu tanda stroke, tapi belum tentu. Kalau lewat dari 5 menit dan masih belum pulih, segera periksakanlah ya, walaupun mungkinnya karena tadi salah posisi atau tanda kutip ketindihan saat tidur Iya. Mungkin ada masalah diabetes yang sudah lama atau mungkin stroke, apapun itu segera dibawa ke UGD karena bisa jadi itu adalah satu tanda sesuatu yang berbahaya. Jadi untuk pernyataan sering kesemutan setelah bangun tidur adalah gejala stroke, jawabannya adalah salah karena belum tentu pemirsa ya. Satu-satunya cara untuk memastikan adalah melakukan pemeriksaan. Karena masalah kesehatan bukan oleh perasaan tapi oleh pemeriksaan. Sebelum kita berbincang, sebelum kita belajar dari riwayat kesehatannya Pak Barli, kita simak dulu tayangan yang satu ini. Barli Oktaman. Sudah sejak 2016, ia berjuang untuk bisa pulih dari stroke dan kini kondisinya sudah jauh membaik. Diketahui kala itu, Barli terserang stroke karena pecah pembuluh darah di otak. Dampak dari stroke ini membuat tangan dan kaki kirinya sulit digerakkan. Kondisi stroke ini juga diduga disebabkan oleh riwayat kolesterol dan tekanan darahnya yang tinggi. Bahkan, ada indikasi Barli mengalami pengentalan darah. Tak mau terpuruk dengan hal ini, Barli pun bangkit dan berjuang untuk bisa pulih. Ia ingin bisa membahagiakan keluarganya. Sehari-hari, Barli sudah lebih memperhatikan pola makannya. Kemudian ia juga rutin melakukan latihan, serta menggunakan teknologi laser. Dan kini berkat usahanya, kondisi hipertensi dan kolesterolnya yang tinggi sudah kembali normal. Begitu pula dengan tangan dan kaki kirinya yang sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Satu hal yang membuat kami di sini terharu adalah 4 bulan lalu ketika menjadi narasumber di Go Healthy, beliau datang menggunakan tongkat. Hari ini Pak Barli datang ke studio, turun dari mobil, bahkan tongkatnya kemana sekarang Pak Barli? Sudah di museum. Sudah dimuseumkan. Wah, sekarang jalan udah lancar nih. Coba tes. Ya, Coba aku mau lihat nih. tes. Jalan. Ya Allah. Coba. Wah. Luar biasa. Terima kasih. Keren. Udah kuat nih. Udah kuat, udah Genggamannya jejak. Udah Ini tengah-tengah yang seleksinya. kiri udah jejak, udah napaknya udah kuat ya. Udah 50-50 sekarang. Dulu kan seperti ini dulu arahnya. Dulu menumpuk ke kanan, karena kirinya Sekarang lagi betul, gitu kan. Karena dulu kalau misalnya gini pasti akan jatuh. Oh, Nggak seimbang. oke, sekarang udah kuat Sekarang gitu udah ya. kuat. Oke. Oke, boleh kembali lagi Pak Barli. Luar biasa Pak. Kasih apresiasi lagi dong. Tongkatnya mana? Sudah dimuseumkan, Nggak bisa gitu kan ya? aja. Karena Pak Barli tahu bahwa stroke ini memang penyakit berat. Oh iya betul. Tapi kita nggak boleh putus harapan, gitu kan ya? Harus tetap berusaha. Buktinya perubahan akan terjadi kepada mereka yang mau berusaha. Apa saja yang dilakukan oleh Pak Barli selama ini? Ya, jadi semenjak Januari saya menggunakan teknologi laser. Nah, di situ ada perubahan yang sangat signifikan bagi saya. Apa aja? Salah satunya ya, di antaranya tensi saya normal. Dulu Stabil. tensi yang bikin dirimu terkena stroke ya? Betul. Kolesterol pun saya juga sudah normal. Sudah di level 179 sampai sekarang stabil. Good. Dan yang lebih lagi bagus lagi, itu pas saat cek kolesterol di bulan Februari, dokter hanya memberikan obat resep obatnya hanya untuk 7 hari. Setelah itu tidak makan obat lagi. Oh. Jadi yang menghentikan pengobatannya dokternya kan? Dokter, betul. Nah, itu Ya, pemirsa. ini yang benar. Itu Betul, itu yang ini yang benar benar. bahwa ketika nanti dokter melihat oh sudah bagus, dokter yang menghentikan, jangan stop sendiri. Dan tadi cerita sama kami di sini sekarang naik tangga juga udah bisa katanya. Betul, saya nggak bisa. Dan saya setiap pagi kan selalu goes sepeda statik. Di rumah. Selama ini, sebelumnya, saat goes 5 kali, kaki yang kiri langsung jatuh. Ngaplek. Ngaplek, Dan kaplek gitu ya. lepas dari pedal. Nah, sekarang lebih stabil. Udah bisa goes. Goes. Berapa lama setiap hari Pak Barli? Sehari 1 jam. Dengan durasi Goesnya? setengah jam, istirahat setengah jam lagi. Ya. Wah. Sebenarnya ini kata kuncinya Kang Ronald ya. Jadi ketika terjadi perkembangan yang signifikan pada orang yang menderita stroke, artinya tadinya tidak bisa bergerak, kemudian bisa jadi bergerak. Di sini ada kata-kata latihan yang bisa menjadi lebih maksimal. Dan ini bisa menjaga agar tidak terjadi yang namanya stroke berulang. Pak Barli, apa yang paling berkesan yang Pak Barli rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Yang benar-benar berkesan, lepas tongkat itu benar-benar luar biasa bagi saya gitu loh. Kedua, stop obat gitu loh. Ya alhamdulillah dokter mengatakan tidak perlu obat lagi, ya itu satu hal yang luar biasa bagi saya. Saya apresiasi ya buat Pak Barli. Pertama karena Pak Barli bijak ya. Semua yang penting yang disarankan oleh dokter, Pak Barli ikutin. Penggunaan teknologi lasernya dikerjakan. Dan kemudian menarik adalah disiplin. Ya. Satu lagi semangat. Jadi kombinasi antara nurut sama dokter, mau berubah penggunaan teknologi laser, dan kemudian semangat untuk sembuh, itu membuat Pak Barli menjadi sehat lagi. Dan ini juga membuat saya sukacita ya, melihat ada orang yang sakit, kemudian sembuh. Nah, kami juga berharap mendengar cerita atau melihat sendiri, mungkin pemirsa di rumah sedang merasakan hal yang sama, yang ingin bangkit dan pulih, boleh ditiru caranya Pak Barli. Kembali, ikuti saran dokter Anda, ubah pola hidup Anda, dan pakai teknologi laser untuk mendukung pola pengobatan Anda. Ya, teknologi laser ini bukan obat, dia bekerja sama dengan obat untuk mengefektifkan obat-obatan dan mengoptimalkan nutrisi yang sudah Anda makan, pilihan nutrisi yang baik, sehingga peluang untuk Anda pulih lebih cepat itu lebih baik. Selain teknologi laser kan di sini ada teknologi NMES juga ya. Ini Bapak pakai teknologi NMES juga kah? Pakai juga. Pakai ya? Nah, jadi ada yang namanya teknologi NMES ya. Ini teknologi yang digabungkan dengan teknologi laser. Teknologi NMES ini kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi teknologi ini sendiri dia seperti pad dia ya. Nanti pad ini dia akan mengeluarkan impuls elektrik yang nantinya impuls elektrik ini akan membantu otot kita ini seolah-olah berkontraksi secara aktif kembali. Dan kita tahu bahwa kalau misalkan orang yang terserang stroke, ini ototnya ini jadi lemah. Lemahnya karena apa? Tidak ada yang namanya sinyal dari otak yang bisa disampaikan
diberikan ke bagian otot tersebut. Makanya terjadilah kelemahan. Nah, dengan bantuan teknologi NMAS ini, otot-otot yang tadinya mengalami kelemahan atau sampai kelumpuhan ini akan diaktifkan kembali sehingga nantinya otot-otot yang tadinya ini sudah mengecil karena kurang gerak, maka akan dijaga kembali volumenya agar volumenya tetap terjaga dengan baik. Nah, jadi pemirsa di rumah, jangan lupa untuk tetap gunakan teknologi laser yang kita sinergikan dengan teknologi NMAS untuk menjaga dan mempercepat proses pemulihan terutama pada orang yang menderita serangan stroke. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Barli ini adalah AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini penting disarankan buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Ya, harapannya apa? Kalau masalahnya teratasi, komplikasinya bisa dihindari. Jadi silakan hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan ya secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan nanti kalau misalnya Anda sudah memiliki alatnya ya, dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Pemirsa, penting untuk Anda ingat bahwa produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser, ingat juga AccuLaser, ingat juga Gogomol. Buat Anda yang merupakan penyandang hipertensi, yuk ikuti pola makan seperti ini. Yang pertama, batasi konsumsi gula per hari, yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari dan jangan ditambah-tambah lagi nih dengan minuman manis. Lalu yang kedua adalah batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh per hari dan hindari makanan yang sifatnya kemasan maupun makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, batasi konsumsi makanan berlemak atau makanan yang digoreng. Kalau misalkan mau digoreng, setidaknya kurang dari 5 sendok makan minyak goreng yang boleh dipakai untuk 1 harinya. Lalu yang terakhir adalah kita harus makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Minimal adalah 400 sampai 500 gram buah atau sayuran harus dikonsumsi per hari untuk Anda yang mengalami hipertensi. Tentunya kendalikan juga tensi Anda dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kehadiran Pak Barli ke studio ini membangkitkan rasa bahagia dari kami yang menjadi saksi bagaimana beliau berjuang pasca serangan stroke-nya ya. Makanya spesial, saya ingin Pak Barli mendampingi saya berdiri di sini, Pak. Kata siapa stroke akan mematikan harapan. Jangan pernah mematikan harapan pemirsa, karena harapan itu adalah setengah dari penyembuhan. Pak Barli sudah kembali bisa beraktivitas normal, betul Pak? Betul sekali. Sehari-hari apa aja nih Pak sekarang Pak? Ya, saya sehari-hari saya bawa daftar online dan saya sudah 4 bulan ini juga sudah bekerja lagi di perusahaan, walaupun perusahaan biasa lah ya. Tapi saya sudah bisa beraktivitas seperti orang normal. Tuh. Ini penting ini. Penting. Berat nggak Pak usahanya Pak? Sangat berat. Tapi kita harus semangat untuk menuju lebih baik lagi. Yang paling berat usaha Bapak untuk mencapai kesembuhan itu apanya sih? Ya, pertama memang fisik ya, itu memang berat sekali karena kan sudah kaku. Dan kita harus tetap semangat berlatih sehingga bisa menuju lebih baik lagi. Pola hidup sehatnya dijalankan nggak sekarang? Oh pasti, itu makan dijaga sekarang. Makan dijaga. Terus olahraga rutin tetap dijaga setiap pagi. Bahkan sore kita tetap latih. Tidur cukup sekarang? Cukup. Tidur cukup ya. Kalau orang stroke pasti ada pikiran stres gitu, gimana tuh Pak mengelolanya? Nah justru itu semenjak saya pakai teknologi laser, itu tingkat stres saya berkurang. Tidur lebih nyenyak lagi. Betul. Itu yang saya sangat bahagia sekali. Silakan duduk lagi Pak Barli. Terima kasih. Memang usaha untuk menjadi kembali pulih pasca serangan stroke itu tidak mudah. Betul. Tapi bukan tidak mungkin. Betul. Pak Barli sudah membuktikannya. Komentar dari keluarga istri aja dulu. Bagaimana melihat progresnya Pak Barli? Yang jelas sangat bahagia sekali, ada perubahan yang signifikan gitu ya. Udah bisa melakukan semuanya sendiri lagi ya? Betul ya. Oke, dipakai berapa kali sehari teknologi lasernya Pak Barli? Saya tiap hari, pagi dan malam. Pagi dan malam. Berapa Betul. durasinya? Durasinya minggu pertama sekitar 15 menit, minggu kedua tambah lagi 30 menit, minggu ketiga 45 menit, minggu keempat 60 menit dan seterusnya 60 menit seterusnya. Sekarang udah 60 menit berarti ya? Betul, pagi 60 menit, malam 60 menit. NMAS-nya juga dipakai ya? Pakai.
Di mana yang dipakai NMES? Di tangan kiri, Tangan, kaki kiri. kaki juga pakai juga. Di bagian organ tubuh yang lemah ya. Betul. Oke, itu terasa juga ada perubahan yang lebih baik. Terasa sekali, terutama otot kaki ini lebih kuat lagi untuk berdiri. Intranasal yang di hidung dipakai juga. Pakai juga, berbarengan dengan laser tangan itu saya pakai internasal juga. Oh, berarti kayak gambar ini ya Pak ya? Nah, betul, berbarengan. Berarti itu. sudah dipakai semua kalau Pak Sudah Barli. pakai semua, ya udah. Intranasal yang di hidung pakai, laser yang di pergelangan tangan juga digunakan, dan NMES yang di Untuk otot- tungkai atau di otot- tangan juga dimanfaatkan ya. Ini adalah contoh yang baik dari narasumber, harus ditiru gitu kan ya. Sebetulnya sebelum saya lanjut ke sini, ada yang mau saya tanya, Pak, ada nggak kendala pengentalan darah? Awalnya ada, makanya setelah menggunakan laser juga itu agak membaik gitu loh. Ketika kita menggunakan teknologi laser, pertama yang dikerjakan teknologi laser itu adalah dia membantu merangsang pembuluh darah untuk membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah turun. Kemudian kolesterolnya terkendali. Betul. Ya, karena dia membantu mengurai penggumpalan darah tadi. Kemudian dia juga melancarkan peredaran darah termasuk yang ke otak. Pertama, ke otak adalah untuk membantu mencegah terjadinya stroke berulang. Kedua, ke otak itu membantu meningkatkan sirkulasi darah ke satu organ namanya pineal yang menghasilkan hormon melatonin. Sehingga Pak Barli tidurnya lebih enak. Teknologi laser yang baru itu ada sinarnya, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah, sinar kuning itu membantu meredakan stres. Jadi Pak Barli tadi bilang merasa berbahagia ya, Betul. lebih berbahagia, stresnya terasa berkurang. Itu dikombinasi dengan bisa tidur yang nyenyak, ya, dikombinasikan dengan perasaan yang nyaman, energinya yang naik. Kenapa pemirsa? Sebab ketika Anda menggunakan teknologi laser, kolesterol Anda bisa dipakai, gula darah Anda bisa dipakai, sehingga Anda merasakan energi Anda naik. Dan pada saat yang bersamaan ketika otot Anda dilatih dengan menggunakan teknologi NMES tadi, ternyata bisa aktif lagi. Tinggal nunggu waktu lah itu mah untuk lebih baik lagi. Betul ya, pada orang yang penderita stroke ini kan sudah lama tidak ada terjadi yang namanya pergerakan. Nah, pergerakan yang sudah lama tidak terjadi ini biasanya akan menimbulkan masalah pada persendian. Sebenarnya sendi-sendi yang nyeri ini diakibatkan karena ada proses peradangan di area tersebut. Proses peradangannya sendiri ini diakibatkan karena sudah lama tidak bergerak sehingga sendi itu terjadi kekakuan di sana. Nah, bagaimana cara kita menghindari atau mengurangi rasa-rasa nyeri ini? Yang pertama adalah kita tetap latih bagian sendi tersebut ya dengan cara kita peregangan, kemudian kita latihan, dan bisa juga ditambahkan dengan kompres di area tersebut. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan teknologi laser sendiri. Teknologi laser ini yang nantinya akan mengurangi proses peradangan di area-area yang kita inginkan. Ayo dari sekarang kita gunakan teknologi laser yang disinergikan dengan teknologi NMES untuk mencapai yang namanya proses pemulihan lebih cepat lagi. Oke, Bang Fidon, boleh kita jelaskan kembali ke pemirsa apa yang dilakukan teknologi laser sehingga bisa membantu Pak Barli dalam pemulihan pasca serangan stroke-nya? Pada saat ini saya mau ceritakan sama Anda. Mungkin Anda yang selama ini masih perlu keyakinan tambahan untuk menggunakan teknologi laser, khususnya Anda yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau gula darah tinggi, kualitas darah Anda saat ini mungkin seperti gambar ini. Kalau Anda punya masalah kolesterol, asam urat, kemudian trigliserida, dan darah tinggi. Kalau darah kita biarkan seperti ini, terus kapan mau sembuhnya? Anda yang makan obat terus kemudian kebetulan punya kualitas kesehatannya masih prima, obat mungkin bisa diantar dengan baik. Tapi ketika Anda masih pola hidupnya masih belum benar, kualitas darah seperti ini, bagaimana obatnya bisa bekerja dengan baik? Ketika Anda menggunakan teknologi laser itu nanti membantu mengurai, maka terjadi penguraian seperti ini. Maka jadi ketika Pak Barli mengambil tindakan yang bijak, percaya dan menggunakan teknologi laser, percaya pada dokternya, tetap mengkonsumsi obat, percaya pada dirinya sendiri untuk mengubah makanan sehat, hasilnya jelas di depan mata. Pemirsa, Anda bisa tiru caranya. Apa yang baik kalau ditiru itu bisa memberikan hasil yang kira-kira sama lah. Dan untuk Anda yang belum sampai kejadian, lebih baik bertindak sekarang. Lebih baik cegah sekarang. Untuk Anda tambahkan penggunaan teknologi laser untuk kesehatan Anda. Mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Dan lebih efisien, hasilnya tuh bisa jauh lebih baik. Tadi kita membahas tentang apa sih yang sudah dilakukan sama teknologi laser ini. Nah, kita kan juga perlu dengar nih, teknologi NMES ini kan kita berbicara tentang otot-otot aja dari tadi. Bahwa sebenarnya teknologi NMES ini bukan cuma tentang otot, tapi di sini ada tentang syaraf juga. Karena apa? Syaraf inilah yang nantinya akan terdampak
untuk itu kita perlu untuk menstimulus syaraf kita agar syaraf kita ini tidak mati. Di area otot kita itu terdapat juga syaraf di sana yang akan menangkap impuls listrik ini dan akan disalurkan ke bagian otak kita. Yang nantinya otak kita ini akan menghantarkan impuls lagi dan aktif lagi memberikan pesan-pesan kepada organ-organ tubuh kita untuk bekerja lebih aktif kembali. Dengan begitu, yang pasti adalah proses pemulihan dari stroke itu menjadi lebih cepat lagi. Nah pemirsa, selain Pak Barli yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk pemulihan pasca serangan stroke-nya, masih ada kisah dari pengguna teknologi laser lainnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur, sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Ayo semangat ya pemirsa, yuk ya. Ini saya akan kembali rangkum lagi riwayat kesehatan dari Pak Barli, narasumber kami kali ini. Beliau memang terkena serangan stroke ya. Masalahnya adalah gara-gara hipertensi. Jadi hati-hati dengan hipertensi pemirsa. Kolesterolnya juga tinggi, anggota tubuh bagian kirinya lemah, tapi itu dulu. Akhirnya setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darah terakhir sekarang sudah stabil. 120/79, kolesterolnya pun turun, sudah di bawah 200. Dan pemulihan gejala sisa stroke-nya terasa lebih cepat progresnya ya. Semangat terus Pak Barli. Sekarang Pak Barli, saatnya untuk memberikan motivasi buat pemirsa Go Healthy lainnya yang mungkin sekarang juga dalam kondisi yang sama. Baik, pada rekan-rekan semua, baik yang sehat maupun yang stroke, kita pertama harus jaga pola hidup, pola sehat, pola makan, dan tetap rajin olahraga agar kita lebih baik lagi, dan tentunya diimbangi dengan menggunakan teknologi laser agar lebih cepat pemulihannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wah. Pemirsa, Pak Barli adalah contoh yang baik dari narasumber yang datang ke Go Healthy ya. Beliau ini punya semangat untuk kembali pulih dari stroke. Ini semua berkat usahanya Pak Barli melakukan pola hidup sehat, mengikuti anjuran dokter dan menggunakan teknologi laser. Dan kita bisa lihat sendiri hasilnya, kondisinya Pak Barli sudah jauh lebih baik daripada pertama kali datang ke studio kami ke Go Healthy ini ya. Tensinya sudah aman, kolesterolnya sudah aman, semuanya sudah terjaga dengan stabil di angka yang normal. Selain Pak Barli, banyak di luar sana yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang giliran Anda pemirsa. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Barli ini namanya AccuLaser Ultimate. Ini adalah pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot. Disarankan buat Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Ya, harapannya adalah ketika otot dan syarafnya distimulasi, dirangsang, akan membantu perbaikan ataupun fungsional menjadi lebih baik. Jadi mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita ya. Jadi ingat pemirsa, yuk kendalikan tensi, kolesterol, gula darahnya, jangan sampai menjadi masalah. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser sekarang juga. Caranya, hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misal Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Nah pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi kalau Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat GoGo Mall. Ya. Dan ingat juga nih pemirsa, ini yang selalu kami ulang-ulang dalam setiap episodenya. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Terima kasih Pak Barli. Semoga nanti kita ketemu lagi, perubahannya sudah jauh lebih baik lagi ya. Dan juga terima kasih buat praktisi kesehatan Bang Faidon dan juga Mas Nurman. Dan tentunya terima kasih buat Anda, pemirsa setia Go Healthy.
Pemirsa, kami selalu terbuka buat Anda ya, para pemirsa setia Go Healthy. Jika Anda punya kritik atau saran, silahkan kirimkan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Go Healthy pamit, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Cara tepat hidup sehat.